Sekarang kita ke tutorial untuk shadow atau highlight yang bisa kita artikan, terjemahkan sebagai bayangan. Kita ngasih proses bayangan. Nah, pertama kita akan ngasih proses kita akan bikin yang namanya bayangan gelap. Gimana sih cara bikin bayangan gelap? Nah, pertama ada beberapa cara di sini. Cara pertama adalah cara yang menurut saya paling mudah, yaitu kita bikin layer baru di atas layer warna. Ingat ya, di atas layer warna kita kasih nama, seumpama klik 2 kali, kita kasih nama bayangan gelap. Oke. Di bayangan gelap ini layernya kita ganti. Maksudnya mode layernya, di klik drop downnya kita masuk ke multiply. Di multiply ini setiap warna dasar yang kita pilih otomatis akan menjadi lebih tua. Contoh ini warna dasarnya pitch di bawah, kita masuk ke pipet, kita klik, terus balik lagi ke mode brush, kita brush, dia akan lebih tua, bisa perhatiin ya. Nah, cara yang biasa saya gunakan adalah klik magic wand, seleksi area muka, seumpama ganti ke brush, lalu di brush. Nah, jika ingin cara yang lebih beda lagi, kita bisa pakai yang namanya polygon lasso tool untuk area seleksinya. Caranya adalah kita klik, jangan sampai kita ke double klik 2 kali ya. Kalau nggak sengaja ya, soalnya kalau ke double klik 2 kali dia akan nyambung. Nah, kita rapin dulu. Oke. Sampai menjadi kurva tertutup, lalu kalau udah kurva tertutup klik 2 kali supaya dia nyambung. Kita brush. Nah, langsung dia jadi tua otomatis. Begitu juga untuk daerah lain ya, seumpama baju, kita klik warna dasar, otomatis dia akan lebih tua. Nah, selain polygonal lasso tool juga ada lasso tool. Kalau lasso tool ini butuh keahlian ya di tangan ya, supaya bisa ngikutin bentuk bayangan yang kamu inginkan. Pencet B, kamu bisa bayangan. Oh, ini warna dasarnya tadi, warna dasar baju. Kita klik yang muka, bisa lihat. Kalau saya pribadi lebih suka pakai pen tool, karena kalau pakai pen tool tuh bisa lebih lembut ya. Caranya gini. Ini ingat yang aktif di sini nih, bagian sini nih diklik, bagian sini diklik supaya dia tidak jadi masking. Kenapa kalau yang klik ini di sini, ini akan begini, dia jadi masking tuh. Lihat, perhatiin layernya, dia jadi layer mask. Nah, ini klik yang ini klik yang ini. Kita siap. Langkah pertama adalah jangan ditahan kliknya. Jadi klik langsung lepas. Di bagian yang lain kita bisa di seumpama kita mau ngelengkungnya begini. Di klik kedua adalah klik tahan tarik. Lalu untuk klik berikutnya seumpama kita mau ngikutin dagunya nih. Kita nggak bisa langsung klik dagunya gini, nggak bisa, karena perhatiin note-nya ikut belok ya, note di sini ikut belok. Caranya adalah ini dipatahin, pencet alt tahan lalu dipatahin yang note tengah. Lalu kita mulai prosesnya, patahin lagi alt tahan, klik tengah. Kita ikutin di sini, klik tahan tarik, klik tahan tarik, klik tahan tarik, klik tahan tarik sampai dia kurva tertutup. Setelah semuanya selesai kurva tertutup, Ctrl Enter. Lalu kasih brush. Nah, begini caranya. Nah, ini kalau diperhatiin kan ujungnya keras nih, maksudnya nggak lembut pergeseran antara terang sama gelapnya. Kita bisa pakai yang namanya, bentar, bagian tadi terang sama gelap terlalu ini ya bedanya. Masuk ke select, masuk ke modify, ke feather, atau di sini ada shortcutnya alt Ctrl D. Masuk ke feather. Semua feather radiusnya adalah 2, atau kita biar agak kelihatan 3 kali ya. Kita oke. Langsung kita brush, terus Ctrl D. Bisa diperhatiin, ini agak lebih lembut ya. Tapi tergantung selera semuanya. Oke. Sekarang kita coba kasih bayangan gambar ini. Tetap di layer bayangan gelap, ininya multiply. Modenya multiply. Klik tahan tarik, potong sampai atas ini ya. Kayaknya dagunya juga gelap. Klik potong. Dengan di sini kita ikutin lengan kerahnya, lengkungan kerah. Oke, Ctrl Enter. Kita brush. Oke, terus biasanya nih di bawah hidung juga gelap.
Atau kalau mau lebih cepat langsung aja bisa dipakai di edit fill ya, masuk ke edit fill. Oke, atau shortcutnya Alt Del Ctrl D. Untuk Ctrl D itu untuk deselect. Di bawah bibir juga gelap. Di bawah bibir bawah ya, di bawah bibir atas juga biasanya lebih gelap. Ini sebenarnya trik ya untuk membuat gambarnya lebih hidup. Nah, kemudian biasa di bawah alis juga gelap. Nah, atau kalau seumpama kalian males menggunakan pen tool, bisa langsung aja nih di Magic Wand terus kasih brush gitu juga bisa. Ini pilih warna bajunya di brush kayak gini juga bisa. Sebenarnya semua tergantung selera ya, sama ini di bawah rambut juga biasanya sedikit lebih gelap. Ini sebagai aksen aja supaya gambarnya terlihat lebih hidup ya. Ingat warna kulit, kita brush. Oke. Nah, oke, ada satu lagi yang kelupaan, kerah bagian dalam sini. Oke, enter. Oke, sorry, ini adalah bagian gelapnya. Oke, nah bisa dilihat di sini ini untuk bayangan gelap. Nah, gimana sih kalau bayangan terang? Oh ya, sebenarnya kalau untuk bayangan gelap bisa pakai warna lain ya. Semua kalian pengen nuansa biru, kalian bisa ganti warnanya jadi biru. Enaknya adalah dari pemisahan layer ini bisa dilihat di sini. Untuk layer bayangan dia punya layer sendiri tuh. Jadi kalau kalian semua ngelihat shadownya kurang asik, kalian bisa buang ke tempat sampah di sini nih buat buang. Jadi kalian bisa ulangi prosesnya, atau semua kalian pengen shadownya warnanya lain. Semua kita nuansa biru, kita tinggal klik warna biru, klik di bayangan gelapnya, lock transparansinya lain, Alt Del. Dia berubah warna, terus langsung opacity juga bisa dikurangin. Jadi ini sederhana banget ya triknya. Oke, kita kembali lagi ke mode awal, undo. Nah, untuk bayangan terang gimana sih? Bayangan terang sama aja sebenarnya, prinsipnya sama aja, cuma layernya namanya beda. Kita bikin layer baru, maksudnya bukan namanya, tapi modenya beda. Kita bikin layer baru di sini, di atas bayangan gelap, kita masuk ke screen. Screen ini lebih mudah, kalian bisa explore lagi sih sebenarnya di layer-layer ini apa. Kita klik 2 kali, kita kasih nama bayangan terang. Bayangan kok terang, tapi kita kasih nama highlight aja. Highlight. Enter. Oke, seumpama ini cahaya kan berasal dari sini. Berarti yang terang kita dagu sedikit terang ya. Saya pribadi nggak begitu suka terlalu banyak. Kita Ctrl Enter. Ingat untuk kita ngambil warna dasarnya. Shortcut pencet I. Kalau pengen lebih cepat bisa langsung Alt Del, atau kalau mau pakai brush. Pakai brush bisa dilihat lebih terang. Nah, biasanya terang sini, sama coba saya kasih aksen agak sedikit terang di ini ya, di hidung ya. Kita lihat. Kalau sumpah nggak terlalu bagus, kalian bisa undo. Oke, kita berarti dikit aja. Terus mungkin di bibir kali. Bibir. Oke, kita lihat. Oh, jelek. Kita bisa undo. Nah, ini asiknya adalah juga layernya bisa kepisah. Jadi kalau kalian nggak suka, bisa kalian buang layernya. Oke, kita masuk ke di sini, kerah baju agak-agak terang, kita enter. Nah, ini basically adalah sebuah proses shadow and highlight yang paling sederhana. Di sini ada 2 layer, semua layernya kepisah. Jadi kita bisa lihat masing-masing layer, kita bisa cek. Sumpama kalau kalian nggak suka warnanya, kalian bisa buang, ganti warna baru. Dan dengan pemisahan layer ini, gambar menjadi aman ya kalau pengen ngedit-ngedit. Kemudian trik kedua adalah untuk highlight dengan brush. Ini biasanya saya menggunakan teknik yang berikut ini adalah untuk eksperimen ya. Maksudnya gambar-gambar yang sifat cahayanya tuh terang banget, keras gitu. Nah, pertama kita bisa buang dulu layer yang udah jangan dibuang sih. Kita bisa nonaktifkan dulu layer yang lain. Di layer warna ini caranya adalah gini. Masuk ke layer warna, kita duplikat layer warnanya. Cara ngeduplikat layer warna adalah gini. Klik tahan, tarik ke gambar sini, ke layer baru ini, terus dia jadi 2.
Nah, untuk proses highlight yang kedua nih, saya biasanya menggunakan brush dengan mode color dodge. Jadi kayak kebakar gitu gambarnya. Nah, triknya adalah gunakan warna flat atau warna dasarnya lebih tua. Kita klik, kita cari warna yang agak lebih tua untuk warna kulit ya. Cara saya ngeblok paling mudah adalah kalau ini kita aktifin aja yang layer warna doang. Adalah caranya gini, tahan tombol alt, lalu klik gambar mata, dia otomatis yang aktif hanya layer warna. Nah, kita ambil ember itu ada di sini di paint bucket ya. Biasanya di defaultnya Photoshop tuh awalnya di gradient tool, klik tahan aja, nanti ada opsinya. Kemudian ini biasa kalau Photoshop baru nginstal, ini tiga di atas ini nggak kecentrang semua. Nah, ini sifatnya sama Magic Wand. Kalau kita jeburin semua kena, ngeblok dia tuh. Nah, jadi ini layernya lain. Terus klik aja di bagian muka, nanti dia berubah warna. Nah, alt-nya tahan lagi, klik lagi gambar mata-mataan, dia balik lagi ke posisi awal, ke posisi semula. Nah, ini warnanya udah agak tua, udah agak gelap. Sekarang kita ambil brush. Biasanya saya opacity-nya di bawah 50, tapi nanti tergantung selera aja. Flow-nya juga tekanannya di bawah 50. Modenya diganti jadi color dodge. Oke, kita coba sapu. Nah, ini agak terang ya. Berarti prosesnya kita siap mulai. Biasanya yang bagian terang itu pipi. Kita siapkan dulu yang bagian pipi. Oke. Setelah udah jadi, kita Ctrl Enter. Kita ambil brush, kita sinarin dikit, Ctrl D. Biasanya bagian hidung juga agak terang ya. Ini sebenarnya ala bisa karena biasa ya. Kemudian bagian bibir biasanya sini juga agak terang. Kemudian bagian di sini di bagian dagu. Triknya adalah ini kayak ngelukis ya sebenarnya. Ini dikit-dikit aja. Nah, untuk baju kita bisa kasih highlight dikit. Oke. Sedikit di bagian ini. Kalian bisa eksperimen dengan warna-warna yang lain ya. Kalau saya tadi pakai warna kulit aja, tapi kalian bisa pakai warna kuning, warna putih, atau warna biru muda dan lihat hasilnya ya. Lihat hasil-hasil yang bisa kalian dapat ya. Kita kasih lagi, sini agak terang. Kita kasih lagi, di bagian sini agak terang. Terus sama rambut tadi belum saya highlight. Kita bisa kasih di sini. Dan untuk kepala, oh iya, ini ini adalah trik untuk memotong area seleksi. Caranya gini, kalian udah seleksi nih seluruh muka, terus pakai pen tool ke bagian yang kalian mau potong. Setelah jadi kurva tertutup, bukan Ctrl Enter ya, tapi Ctrl Alt tahan, Ctrl sama Alt tahan, terus Enter, dia akan kepotong. Terus di brush bagian atasnya supaya lebih gelap. Di sini biasanya juga bagian bawah. Tahan Enter, kita sedikit kasih brush. Oke. Kasih sedikit brush lagi. Udah mulai kebentuk. Nah, sekarang kita ngelihat kalau bayangan gelapnya diaktifin kayak apa sih? Oke. Lumayan. Nah, demikianlah proses untuk ngewarnain, maksudnya shadow dan highlight. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang pengen ngewarnain komik dengan cara sederhana, simple, tapi hasilnya luar biasa.